makroskopis feses. Dasar teori. Pemeriksaan makroskopis feses meliputi pemeriksaan jumlah, warna, bau, darah, lendir, dan parasit. Tujuan praktikum untuk mengetahui jumlah feses. 2. Melihat keadaan dan morfologi feses secara makroskopis. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu wadah penampung feses dan sampel feses, timbangan, serta cawan Petri. Jumlah feses. Cara kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, timbang feses. Dan keempat, catatlah jumlah feses. Cara kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, perhatikan warna feses. Dan yang keempat, catat hasilnya. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan feses ke dalam cawan Petri. Ketiga, perhatikan konsistensi feses. Yang keempat, catat hasilnya. Pada feses, langkah kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kerja yang kedua yaitu letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, perhatikan adanya darah atau tidak pada feses. Yang keempat, catat hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan lendir pada feses. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua yaitu letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, perhatikan lendir pada feses. Yang terakhir, catat hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan parasit pada feses. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, perhatikan parasit pada feses. Yang keempat, catat hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan mikroskopis feses. Tujuan praktikum untuk mengetahui ada tidaknya protozoa, telur cacing, leukosit, eritrosit, sel epitel, kristal, dan sisa makanan di dalam feses secara mikroskopis. Dasar teorinya adalah pemeriksaan mikroskopis. Yang terpenting adalah pemeriksaan terhadap protozoa dan telur cacing. Dalam pemeriksaan mikroskopis feses meliputi protozoa, telur cacing, leukosit, eritrosit, epitel, kristal, dan sisa makanan. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, tetesi 1-2 tetes larutan lugol atau eosin di atas kaca objek. Yang ketiga, ambil sedikit feses, letakkan di atas kaca objek yang telah ditetesi larutan eosin atau lugol, kemudian homogenkan. Yang keempat, amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Yang terakhir, catat hasil. Positif jika ditemukan telur cacing pada sampel feses yang diperiksa, dan negatif jika tidak ditemukan telur cacing pada sampel yang diperiksa. Pemeriksaan asam urat. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui kadar asam urat seseorang. Dasar teori, asam yang berbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil akhir dari metabolisme urin. Bentuk turunan nukleoprotein yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel tubuh. Secara alamiah, urin terdapat pada tubuh kita dan dijumpai pada semua makanan dari sel hidup, yakni makanan dari tanaman seperti sayuran, buah, kacang-kacangan, ataupun hewan yaitu daging jeron atau ikan sarden. Pada umumnya, para pria lebih banyak terserang asam urat dan kadar asam urat. Kaum pria cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan usia, sedangkan pada wanita prosesnya lebih kecil di mana peningkatan juga cenderung berjalan sejak dimulai masa menopause. Ini karena wanita mempunyai hormon estrogen yang ikut membantu pembuangan asam urat lewat urin. Sementara pada pria asam urat lebih tinggi karena tidak memiliki hormon estrogen. Pemeriksaan asam urat dapat dilakukan dengan serum atau plasma, heparin atau urin.
Spesimen berupa serum atau plasma heparin diambil dari 3-4 ml kadar darah yang berasal dari dalam tubuh vena, kemudian dimasukkan ke dalam tabung tertutup. Kadar asam urat dalam serum atau plasma dapat diukur dengan metode kolorimetri menggunakan fotometer. Serum yang digunakan harus disentrifus terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya hemolisis. Nilai rujukan yang digunakan dalam analis kuantitatif asam urat untuk laki-laki 3,5 sampai 70 mg per desiliter. Untuk perempuan 2,5 sampai 60 mg. Saat dalam kondisi panik 12 mg dan untuk anak-anak 2,5 sampai 5,5 mg serta lansia 3,5 sampai 8,0. Pra-analitik, alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu tabung reaksi, yang kedua sentrifus, yang ketiga mikropipet, yang keempat fotometer, yang kelima rak tabung, yang keenam spuit, yang ketujuh tips biru, tips kuning, dan tips putih, dan yang kedelapan alkohol swab, yang terakhir yaitu tourniquet. Bahannya sampel darah, reagen, ureum. Analitik. Cara kerja yang pertama, lakukan tindakan flebotomi. 2. Darah yang diperoleh masukkan ke dalam tabung reaksi. 3. Kemudian sentrifugasi selama kurang lebih 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm, maka terpisah serum dan sel darah. 4. Persiapan reagen. Campurkan R1 tambah R2 dengan rasio perbandingan 4:1 sebagai reagen kerja atau blanko. Contoh, R1 berbanding 2000 mikroliter dan R2 500 mikroliter. 5. Siapkan 3 buah tabung dan beri label blanko, standar dan sampel skema pemipetan. Tahap pasca analitik. Dari pemeriksaan asam urat memiliki interpretasi nilai normal. Pada laki-laki 3,5 sampai 7,2 mg per desiliter, sedangkan pada wanita 2 sampai 6 sampai 6,0 mg per desiliter.